Dina duduk di ruang tamunya, memandangi halaman rumah yang sepi. Sudah hampir 2 tahun sejak perceraiannya, dan meskipun dia sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari yang penuh dengan pekerjaan dan merawat anak semata wayangnya, Faris, ada kalanya dia merasa kesepian. Rumah sederhana yang dulu penuh tawa, kini terasa hampa. Anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun sudah mulai tumbuh menjadi anak yang mandiri, tetapi tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Di pagi yang cerah, Dina memutuskan untuk berbelanja kebutuhan mingguan di pasar. Sebelum berangkat, dia memastikan Faris sudah siap dengan tugas sekolahnya dan memberi sedikit uang saku. Sejak perceraiannya, Dina berusaha keras untuk menjadi ibu yang kuat bagi Faris. Meskipun beban itu terkadang terasa berat, dia tahu bahwa dia harus melangkah maju demi masa depan anaknya. Namun, saat Dina melangkah keluar dari rumah, matanya tertuju pada sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah mobil baru diparkir di depan rumah sebelah. Rumah itu sudah lama kosong setelah pemiliknya pindah keluar kota beberapa tahun yang lalu. Dina mendekat, penasaran siapa yang baru saja pindah ke lingkungan ini. Keheningan yang sudah terlalu lama akhirnya pecah, dan sebuah rasa ingin tahu yang tidak bisa dia hindari mulai tumbuh. Tidak lama setelah itu, seorang pria keluar dari rumah sebelah, membawa beberapa kardus besar. Dina tidak bisa menahan rasa penasarannya dan memutuskan untuk menghampiri pria tersebut. "Selamat pagi, saya Dina," kata Dina dengan sedikit canggung. "Sepertinya Anda tetangga baru saya, ya?" Pria itu menoleh, terkejut sejenak, lalu tersenyum ramah. Dia mengenakan kemeja kasual berwarna biru dan celana panjang coklat. Penampilannya rapi, dengan rambut yang sedikit berantakan tetapi tetap tampak menarik. Dina merasa sedikit gugup, tapi senyumnya yang hangat membuatnya merasa lebih nyaman. "Oh, ya, saya Rizky," jawab pria itu dengan suara yang lembut. "Baru pindah ke sini. Senang bertemu dengan Anda." Dina memperhatikan pria itu lebih dekat. Rizky tampaknya lebih muda darinya. Mungkin sekitar awal 30-an, dengan postur tubuh yang tinggi dan tegap. Meskipun dia terlihat agak canggung karena baru saja pindah, ada sesuatu yang membuatnya tampak sangat ramah dan menyenangkan. Dina merasa sedikit terkejut, karena biasanya orang-orang yang baru pindah jarang sekali langsung berkenalan dengan tetangga. "Senang bertemu juga, Rizky," jawab Dina dengan senyum kecil. "Saya kira rumah ini sudah lama kosong. Ternyata ada yang baru pindah." Rizky tertawa pelan. "Iya, saya memang baru saja memutuskan untuk pindah ke sini. Saya bekerja sebagai arsitek, dan kebetulan kantor saya ada di dekat sini. Jadi, saya pikir ini tempat yang bagus untuk tinggal." Dina mengangguk, merasakan percakapan itu mulai mengalir dengan lancar. "Oh, saya kira pekerjaan Anda itu menarik sekali." "Saya seorang guru di sekolah dasar," jawab Dina. "Tapi pekerjaan saya lebih banyak di rumah. Saya juga harus menjaga Faris, anak saya." Rizky memperhatikan Dina sejenak, lalu tersenyum. "Oh, jadi Anda seorang ibu. Itu pasti pekerjaan yang cukup sibuk, ya?" Dina tersenyum pahit, merasa sedikit terharu. Dia tahu betul betapa sibuknya menjadi seorang ibu tunggal. Tetapi dia tidak ingin membicarakan itu lebih lanjut. Jadi dia berusaha menjaga pembicaraan tetap ringan. "Iya, tapi saya menikmatinya. Faris adalah segalanya bagi saya." "Pasti," jawab Rizky dengan suara lembut. "Saya bisa melihat itu dari cara Anda berbicara tentangnya. Sepertinya Anda sangat mencintai anak Anda." Dina merasa sedikit tersentuh oleh kata-kata Rizky. Dia jarang berbicara tentang Faris dengan orang lain, terutama setelah perceraiannya yang sulit. Tetapi ada sesuatu dalam sikap Rizky yang membuatnya merasa aman untuk membuka diri sedikit lebih banyak. "Ya, saya sangat mencintainya. Dia adalah alasan saya tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari ini," kata Dina sambil tersenyum melihat ke dalam rumah, di mana Faris sedang duduk di depan TV. Rizky mengangguk, lalu melirik ke arah rumah Dina. "Apakah Faris ada di rumah sekarang?" "Iya, dia sedang menonton TV," jawab Dina. "Kenapa? Anda ingin berkenalan dengan dia?" Rizky tersenyum malu. "Mungkin nanti, kalau dia tidak sibuk dengan acara kartunnya," katanya sambil tertawa kecil. Dina tertawa ringan, merasakan kehangatan dari percakapan ini. Ada sesuatu yang menyenangkan dalam berbicara dengan Rizky, meskipun dia merasa agak aneh karena sudah lama tidak berbicara dengan pria selain rekan kerja atau kenalan lama. "Kebetulan, saya baru saja selesai berbelanja.
kata Dina sambil menatap tas belanjaannya yang sudah penuh. Mungkin Anda bisa membantu saya membawa barang-barang ke rumah? Rumah Anda kan lebih dekat dari sini. Rizky dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Tentu saja, dengan senang hati. Tidak masalah sama sekali. Mereka berjalan bersama menuju rumah Dina, dengan Rizky membawa sebagian besar barang belanjaan. Dina merasa sedikit malu karena membawa terlalu banyak, tetapi Rizky tampaknya tidak keberatan. Mereka berbicara tentang banyak hal ringan selama perjalanan ke rumah, mulai dari cuaca hingga pengalaman Rizky baru pertama kali tinggal di lingkungan ini. Sesampainya di rumah, Dina mengundang Rizky untuk masuk sejenak. Faris yang sedang duduk di sofa, langsung berdiri dan tersenyum lebar begitu melihat Rizky. Ini Faris, anak saya, kata Dina sambil menunjuk ke arah anaknya. Faris, ini tetangga baru kita, Rizky. Faris langsung menyambut dengan antusias. Halo, Rizky. Kamu tinggal di sebelah, kan? Rizky tersenyum lebar. Iya, saya tinggal di sana. Senang bertemu denganmu, Faris. Percakapan di ruang tamu berlangsung cukup hangat. Faris tampak senang bisa berbicara dengan pria yang ramah dan perhatian ini. Dina, meskipun merasa sedikit canggung, menyadari bahwa Rizky bukanlah tipe orang yang mudah membuat suasana menjadi kaku. Rizky tahu bagaimana cara berbicara dengan anak-anak, dan itu membuat Dina merasa lebih nyaman. Saat Rizky berpamitan untuk kembali ke rumahnya, Dina merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan dalam waktu yang lama. Perasaan yang membuatnya sedikit gugup, tetapi juga senang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi Dina merasa bahwa pertemuan ini mungkin bukan kebetulan. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari setelah pertemuan pertama dengan Rizky terasa berbeda bagi Dina. Seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perasaan yang muncul tanpa diduga. Setiap kali dia melihat rumah tetangga sebelah, pikirannya langsung teringat pada Rizky. Namun, Dina berusaha untuk menepis perasaan itu, takut untuk menghadapinya. Dia tahu betul betapa rumitnya membuka hati setelah melalui perpisahan yang pahit, terutama ketika dia harus menjaga Faris sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Namun, meskipun Dina berusaha menahan diri, Rizky tidak bisa dibilang menjauh. Rizky selalu ada ketika dia dibutuhkan. Pada suatu sore yang hujan deras, ketika Dina sedang berjuang untuk memperbaiki mesin cuci yang tiba-tiba rusak, Rizky datang menawarkan bantuan tanpa diminta. Meskipun Dina awalnya menolak, Rizky tetap bersikeras dan dengan keahliannya, mesin cuci itu bisa kembali berfungsi dalam waktu singkat. Terima kasih banyak, Rizky. Kamu benar-benar tidak perlu repot-repot, kata Dina sambil merasa sedikit canggung, namun sangat berterima kasih. Rizky tersenyum hangat. Tidak masalah. Saya senang bisa membantu. Lagi pula, kita tetangga, kan? Jadi saling membantu itu wajar. Dina merasa sedikit kagum pada sikap Rizky yang begitu tulus. Dia bisa merasakan bahwa Rizky tidak hanya membantu karena kewajiban atau karena ingin terlihat baik, tetapi karena dia benar-benar peduli. Dina tidak bisa memungkiri bahwa perasaan kagumnya itu tumbuh setiap kali dia berinteraksi dengan Rizky. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara mereka semakin kuat. Setiap kali Dina dan Faris bertemu Rizky, baik di luar rumah maupun di jalanan, mereka selalu menyempatkan diri untuk berbicara. Rizky sering mengajak Faris bermain sepak bola di halaman rumah, sementara Dina menonton dari jauh, sambil sesekali tertawa melihat kegembiraan anaknya. Kehangatan itu semakin terasa, dan Dina mulai merasa lebih nyaman berada di dekat Rizky. Pada suatu akhir pekan, Rizky mengundang Dina dan Faris untuk makan malam di rumah barunya. Rizky baru saja selesai memasak makan malam, dan dia ingin menunjukkan kepada mereka betapa seriusnya niatnya untuk berteman lebih dekat. Dina awalnya merasa ragu. Dia tidak ingin memberi harapan lebih kepada Rizky, apalagi dengan statusnya yang masih janda dan memiliki anak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan baik untuk mengenal Rizky lebih jauh. Malam ini aku masak makan malam, kata Rizky lewat pesan singkat yang dia kirimkan pada Dina. Kamu dan Faris mau datang? Aku pikir akan menyenangkan kalau kita makan bersama. Dina, yang awalnya merasa ragu, akhirnya memutuskan untuk datang. Ia ingin menjaga hubungan baik dengan tetangga barunya, terutama setelah melihat betapa baiknya Rizky terhadap Faris. Dina dan Faris pergi bersama-sama, dan meskipun Dina merasa sedikit gugup,
Faris tampak sangat antusias. Begitu mereka tiba di rumah Rizky, Dina terkejut melihat betapa rapi dan indahnya rumah itu. Meskipun belum sepenuhnya selesai, rumah itu terasa sangat nyaman dengan suasana yang hangat dan ramah. Rizky menyambut mereka dengan senyum lebar. "Selamat datang, Dina, Faris. Makanannya sudah siap. Ayo masuk." Mereka duduk di meja makan yang sudah dipenuhi dengan hidangan lezat. Rizky ternyata pandai memasak, dan makan malam itu terasa sangat nikmat. Selama makan malam, mereka berbicara tentang banyak hal. Rizky bercerita tentang pekerjaannya sebagai arsitek, proyek-proyek besar yang sedang dikerjakannya, dan bahkan tentang impian-impian masa depannya. Dina juga berbagi cerita tentang kehidupannya sebagai ibu tunggal yang berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk Faris. Faris, yang selama ini cenderung lebih pendiam, tampak sangat senang dengan perhatian yang diberikan Rizky. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan seperti kartun favorit Faris dan film keluarga. Dina bisa melihat bagaimana Rizky begitu perhatian dengan anaknya, dan itu membuat hatinya sedikit tergerak. Dalam hatinya, Dina merasa bahwa Rizky mungkin lebih dari sekadar tetangga. Namun, dia masih ragu untuk mengungkapkan perasaan itu. Setelah makan malam selesai, Rizky mengajak mereka untuk duduk di ruang tamu. Faris segera asyik dengan mainannya sendiri, sementara Dina dan Rizky duduk berdua di sofa. Rizky mulai berbicara lebih pribadi, mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya. "Aku tahu, mungkin kamu merasa aneh dengan sikapku yang tiba-tiba mengajakmu untuk makan malam," kata Rizky sambil tersenyum. "Tapi aku benar-benar ingin lebih dekat dengan kalian. Sejak aku pindah ke sini, aku merasa nyaman dengan kalian berdua. Apalagi dengan Faris, dia sangat ceria dan membuat aku merasa seperti sudah lama mengenalnya." Dina merasa sedikit tersentuh. Dia sudah lama tidak mendengar pujian seperti itu, dan kata-kata Rizky membuat hatinya sedikit berdebar. Namun, dia berusaha tetap tenang. "Terima kasih, Rizky. Aku juga senang kita bisa berteman. Faris memang anak yang luar biasa, dan aku sangat bangga padanya. Aku bisa lihat itu dari cara kamu berbicara tentangnya. Kamu adalah ibu yang hebat," kata Rizky dengan nada yang penuh kekaguman. "Aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, tapi kamu sudah melakukan banyak hal untuk Faris. Dan itu bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan semua yang kamu alami." Dina merasa tersentuh, tetapi juga cemas. Ia tidak ingin terlalu terlarut dalam pujian Rizky, karena dia tidak ingin memberi harapan lebih pada dirinya sendiri. "Terima kasih, Rizky. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik untuknya," jawab Dina dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, meskipun Dina berusaha menjaga jarak emosional, dia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada ikatan yang mulai tumbuh antara dia dan Rizky. Kepercayaan yang mereka bangun, dukungan yang Rizky berikan, dan perhatian tulus yang dia tunjukkan, semakin lama semakin membuat Dina merasa nyaman. Dia merasa seperti ada ruang bagi perasaan yang lebih dalam untuk tumbuh, meskipun dia masih ragu apakah dia siap untuk itu. Sementara itu, Rizky juga merasa semakin dekat dengan Dina. Setiap kali mereka berbicara, dia merasa seperti ada koneksi yang tak terucapkan antara mereka. Rizky mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Dina lebih dari sekadar rasa suka terhadap tetangga baru. Namun, dia tidak ingin terburu-buru. Dia tahu bahwa Dina adalah sosok yang hati-hati, dan dia ingin memberikan waktu bagi Dina untuk membuka hati kembali. Malam itu, setelah mereka berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing, Dina merenung dalam kesendirian. Ada perasaan hangat yang terus mengalir dalam dirinya, sebuah perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Namun, di balik perasaan itu, ada ketakutan yang juga tumbuh. Apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi? Apakah ini saat yang tepat untuk melangkah maju? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Namun, satu hal yang pasti, hubungan dengan Rizky semakin tumbuh, perlahan tapi pasti. Seminggu setelah makan malam di rumah Rizky, Dina merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Setiap kali dia memikirkan Rizky, ada perasaan hangat yang datang tanpa bisa dia hindari. Namun, perasaan itu juga diiringi dengan keraguan. Dina tahu betul betapa sulitnya membuka hati lagi setelah perceraiannya yang menyakitkan. Ia tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Namun, semakin lama dia berinteraksi dengan Rizky, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan itu. Hari itu, setelah mengantar Faris ke sekolah, Dina memutuskan untuk berjalan-jalan di taman terdekat untuk menenangkan pikirannya.
Udara pagi yang sejuk dan suasana yang tenang membuatnya merasa sedikit lebih lega. Saat berjalan, Dina tanpa sengaja bertemu dengan Rizky yang sedang duduk di bangku taman, membaca buku. Dia terkejut melihatnya di sana, tetapi segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan baik untuk berbicara lebih lanjut. "Rizky?" panggil Dina pelan. Rizky menoleh dan tersenyum begitu melihat Dina. "Dina, hai, senang sekali bertemu kamu di sini. Aku pikir kamu akan lebih sibuk dengan Faris." Dina tersenyum. "Aku baru saja mengantarnya ke sekolah. Jadi, aku punya waktu sedikit untuk berjalan-jalan. Kamu sering datang ke sini?" Rizky mengangguk. "Ya, aku suka datang ke sini ketika aku butuh waktu untuk sendiri atau sekadar mengisi waktu luang. Tempat ini cukup tenang." Dina duduk di sampingnya, merasa sedikit canggung. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan taman yang sejuk. Dina merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya saat duduk bersama Rizky. Meskipun mereka tidak berbicara, ada kenyamanan yang terasa di antara mereka. Rizky lalu menutup bukunya dan menoleh ke Dina. "Ada yang mengganggu pikiranmu, ya?" tanya Rizky lembut, memecah keheningan. Dina terkejut mendengar pertanyaan itu, namun matanya beralih menatap ke arah anak-anak yang sedang bermain di kejauhan. Aku hanya merasa bingung," jawab Dina pelan. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membuka hati lagi." "Rizky?" Rizky menatapnya serius, memberikan perhatian penuh pada setiap kata yang keluar dari mulut Dina. "Dina, aku bisa mengerti kalau kamu merasa seperti itu. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Dan jika kamu ingin bicara atau membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, aku siap." Dina merasa terharu mendengar kata-kata itu. Selama ini, dia hanya berbicara tentang hal-hal sepele atau rutin dengan orang lain. Tetapi Rizky benar-benar mendengarkan, tanpa menghakimi. Sebuah kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Aku merasa, mungkin aku sudah terlalu lama menutup diri," lanjut Dina dengan suara yang lebih rendah. "Setelah perceraianku, aku merasa seperti aku harus kuat untuk Faris. Aku tidak ingin ada yang mengganggu keseimbangan hidup kami. Tapi aku juga tahu, tidak bisa selamanya aku menahan perasaan ini." Rizky mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku paham, Dina. Tidak mudah untuk membangun kembali kepercayaan setelah apa yang kamu alami. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai kejujuranmu." Dina menatap Rizky, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa nyaman berbicara denganmu. Mungkin itu yang membuatku takut. Takut kalau aku mulai membuka hati, tapi kemudian akan terluka lagi." Rizky menghela napas, memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjawab. "Aku tidak ingin membuatmu terluka, Dina. Aku hanya ingin mengajakmu untuk berjalan perlahan, tanpa ada paksaan. Kita bisa saling mengenal lebih dalam, tanpa harus terburu-buru." Dina menunduk sejenak, mencoba menyusun pikiran. "Aku tidak bisa berjanji apa-apa, Rizky. Tapi aku ingin mencoba. Setidaknya mencoba untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk merasa bahagia lagi." Rizky tersenyum lembut, mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku menghargai keputusanmu, Dina. Kita bisa melangkah perlahan. Yang penting, kamu tidak merasa terbebani." Dina merasa lebih tenang setelah percakapan itu. Sebuah beban yang selama ini menekan hatinya mulai sedikit terlepas. Meskipun perasaan itu masih penuh keraguan, dia tahu bahwa Rizky bukan orang yang terburu-buru. Dia bisa merasakan ketulusan dari setiap kata yang diucapkan Rizky. Ada kemungkinan bahwa mereka bisa berjalan bersama, meskipun dengan langkah yang hati-hati. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka mulai lebih sering berbicara, baik secara langsung maupun melalui pesan. Rizky selalu ada untuk mendengarkan, tanpa menuntut apapun dari Dina. Dia memberi ruang bagi Dina untuk membuka hati secara perlahan, tanpa merasa terbebani. Suatu sore, ketika Dina sedang bekerja di rumah, Rizky mengiriminya pesan singkat. "Rizky, Dina, aku ingin mengajakmu dan Faris untuk pergi ke taman besok pagi. Aku pikir kita bisa piknik kecil. Tidak ada yang mewah, hanya sekadar menikmati waktu bersama. Apa pendapatmu?" Dina membaca pesan itu dengan sedikit terkejut. Namun di dalam hatinya ada perasaan hangat.
Meskipun dia masih ragu, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mencoba lebih dekat dengan Rizky tanpa ada tekanan. Dina, aku pikir itu ide yang bagus, Rizky. Faris pasti senang. Kita bisa pergi besok pagi. Keesokan harinya, Dina dan Faris pergi ke taman bersama Rizky. Mereka membawa makanan sederhana, selimut, dan bola untuk bermain. Faris tampak sangat senang bermain bersama Rizky, sementara Dina merasa nyaman duduk di bawah pohon, menikmati kebersamaan yang sederhana itu. Saat sore mulai mereda, Rizky duduk di samping Dina, menikmati pemandangan senja yang indah. Aku senang bisa menghabiskan waktu bersama kalian, kata Rizky, memecah keheningan. Dina menoleh dan tersenyum. Aku juga. Terima kasih sudah mengajak kami. Aku merasa ini adalah waktu yang sangat menyenangkan. Rizky menatap Dina dengan serius, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Dina, aku tahu ini mungkin belum waktunya untuk membicarakan banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai setiap momen yang kita lewati bersama. Aku merasa nyaman denganmu dan Faris. Dina merasa sedikit terkejut mendengar kata-kata itu, namun hatinya terasa lebih ringan. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Mungkin dia sudah siap untuk membuka hati, meskipun pelan-pelan. Rizky tidak terburu-buru, dan itu membuatnya merasa lebih aman untuk mencoba. Aku juga merasa nyaman dengan kalian, jawab Dina dengan suara yang lembut. Mungkin kita bisa terus berjalan perlahan, dan melihat kemana semua ini membawa kita. Mereka duduk berdua, menikmati senja yang semakin gelap, dengan perasaan yang mulai tumbuh perlahan. Langkah-langkah mereka masih kecil, tetapi Dina merasa bahwa dia sudah mulai siap untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk merasakan kebahagiaan kembali.